Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan sharing bagaimana menulis artikel ilmiah tematik pembelajaran IPS. Oke, mari kita simak ya. Bagaimana menyiapkannya? Nah, tentu saja harus dimulai dari niat menulis. Kemudian ada referensi dan tematiknya. Oke, kita akan membahas tiga-tiga ini. Oke. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita mau menulis? Kalau kita mau dan kita yakin, berarti kita memiliki niat menulis. Nawaitu menulis harus dimiliki oleh kita sebagai calon penulis. Karena dengan niat menulis, saya yakin nanti akan tumbuh motivasi yang tinggi untuk bisa mendapatkan hasil tulisan yang baik dan bagus. Nah, niat ini harus benar-benar ada di dalam diri kita, ya. Kitalah yang memiliki niat, bukan orang lain. Maka kita harus menyiapkannya dengan baik. Cara menyiapkannya, pasti kita harus bisa bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita siap menulis artikel ilmiah? Apakah kita mau untuk menulis artikel ilmiah? Ada motivasi tersendiri untuk menulis artikel ilmiah, dan apakah kita memiliki tujuan yang sama dalam menulis artikel ilmiah? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang kita harus jawab sendiri ketika kita sudah ditanyakan dengan kita sudah punya niat atau belum. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kamu sudah punya niat untuk menulis? Kalau sudah, mari kita lanjut ke referensi, ya. Referensi ini kita bisa dapatkan dari mana? Banyak yang bertanya, saya nggak bisa mendapatkan referensi yang bagus dengan artikel yang bagus, kata siapa? Kita bisa kok mendapatkannya dengan gratis, ya. Kita banyak bisa mengakses artikel-artikel baik yang terakreditasi, ya, dan bermutu. Itu dari mana? Ya, jawabannya adalah dari Google Scholar. Kamu tinggal mengetik Google Scholar, maka akan muncul dan kita bisa mengetikkan tematiknya. Kemudian perpustakaan universitas. Apakah kita sudah benar-benar mengakses perpustakaan universitas? Kalau kita sudah mengakses, saya yakin kita bisa mendapatkan banyak informasi di sana. Lebih-lebih kita bisa banyak mendapatkan artikel-artikel di jurnal internasional. Karena universitas biasanya sudah melanggan jurnal-jurnal internasional dan kita bisa mendapatkannya secara gratis. Oke, berarti tulisan yang akan kita buat kita sudah banyak referensinya. Oke, berarti kita akan menuliskan dengan mudah, bukan ya? Oke, ya. Jadi referensi sudah ada, niat sudah ada, langkah berikutnya adalah tema apa yang akan ditulis. Nah, pasti masih berpikir ya, temanya apa? Nah, adalah pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pembelajaran IPS sangat luas ya, di sekolah dasar, pendidikan IPS diintegrasikan ya. Maka kita harus bisa mengkajinya dari perspektif ilmu geografi, atau sosiologi, atau sejarah, atau ekonomi. Kita bisa milih salah satu di antaranya. Nah, contoh yang bisa kita ambil misalkan berkaitan dengan aspek kajian ekonomi. Misalkan yang berhubungan dengan digital ekonomi, ya, digital marketing, digitalisasi dari pasar konvensional ke market digital ya misalkan, dan itu harus dihubungkan dengan pembelajaran ya. Sangat mudah kita bisa menemukan banyak yang berkaitan dengan materi-materi ini karena kita bisa membacanya dari buku tematik yang kita bisa hubungkan untuk pembelajaran IPS. Oke, mudah-mudahan kalian punya gambaran ya, mau menulis tentang pembelajaran IPS yang bagaimana ya. Bukan hanya sekedar pembelajaran IPS di sekolah dasar, tapi lebih spesifik kita bisa mengaksesnya untuk kajian dari geografi, atau sosiologi, atau sejarah, atau ekonomi. Oke, mudah-mudahan ada gambaran ya.
Dari tema yang ditulis, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya saya yakin ini akan bisa meningkatkan motivasi kalian juga ya. Yang pertama kita harus fokus dengan pembelajaran. Fokus dengan pembelajaran IPS. Jadi apa yang diajarkan di kelas ya, kita fokus di situ. Jadi kita sudah tahu ya spesifiknya kemana. Apakah ke peran guru, ataukah ke proses siswa mempelajari materi IPS, dan juga ataukah peran orang tua di dalam pembelajaran. Ya, ketiganya sangat bisa kita maksimalkan dan kita bisa spesifik untuk bisa menuliskannya. Selanjutnya observasi. Mengapa kita membutuhkan observasi? Karena dalam pendekatan kita harus bisa menyebutkannya. Ya, misalkan kita akan mengkaji materi ekonomi dengan pendekatan literatur, ya pasti kita kan harus mengobservasi materi-materi tersebut. Ya. Selanjutnya yang berhubungan dengan PUEBI ya atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini yang penting. Ya, harus memperhatikan betul proses penulisannya. Jangan sampai kita tidak tahu PUEBI ya. Mana yang menjadi kata baku dan mana yang menjadi kata tidak baku. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Misalkan proses menulisnya, menulis kata di sana, apakah dipisah atau digabung ya, atau menulis disambung dengan tempat, apakah disambung ya atau dipisah ya. Ini harus diperhatikan betul, karena dengan kita bisa mendapatkan informasi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, maka kita tidak kesulitan untuk menuliskannya dengan baik. Oke, dari langkah ini yang pertama harus difokuskan adalah pembelajarannya spesifik kepada guru, siswa, ataupun orang tua, dan jangan lupa pendekatannya untuk bisa mengobservasi terlebih dahulu. Oke, ya. Mari kita menulis artikel ilmiah dengan baik, terutama di pembelajaran IPS ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyiapkannya dengan maksimal, karena hasil tulisan kalian akan menjadi prestasi kalian dalam menulis. Lebih dari itu akan menjadi portofolio kalian, dan saya akan menunggu hasil artikel ilmiah kalian dipublikasikan di jurnal ilmiah. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.